Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 2 April 2025, hari Rabu, Pekan Prapaskah yang keempat. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kitab Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30. Kita dengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti anak menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia akan mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal ini. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Apapun tidak akan pernah bisa menghalangi, apalagi menghentikan kasih Tuhan. Tuhan selalu mencari cara untuk menyatakan kasih-Nya. Tuhan menegaskannya melalui Nabi Yesaya dalam bacaan pertama. Yesaya bab 49 ayat 8 sampai 15. Bahwa Dia akan selalu menghibur dan menyayangi umat-Nya. Seorang ibu tidak akan melupakan anak kandungnya. Seandainya ibu itu melupakan, Allah tidak pernah melupakan umat-Nya. Kasih Tuhan diberikan setiap hari sampai sekarang ini. Karena itulah Yesaya saudara-saudari menegaskan demikian. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak dapat menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Ayat ini saudara-saudari dengan demikian menegaskan kepada kita bahwa Allah tidak pernah melupakan kita.
meskipun kita seringkali tidak setia kepadanya. Seringkali kita merasa hanya suatu noda hitam pada lembaran hidup kita. Lantas kita lalu merasa tidak layak, tidak pantas, merasa tak mampu, merasa insecure dengan diri sendiri. Satu hal yang harus kita pahami, bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Tidak ada. Akan tetapi dalam ketidaksempurnaan itulah akhirnya kita bisa memahami bahwa Allah senantiasa setia, menemani, mendampingi kita. Allah tidak pernah berhenti bekerja. Itulah mengapa Yesus mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun juga bekerja. Saudari-saudara umat beriman terkasih, jika Tuhan yang menghendaki, maka tidak akan ada yang mustahil di dalam namanya. Kedatangan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita tidak hanya untuk membawa perubahan pada praktik keagamaan, tapi juga memperbarui semua ciptaan. Maukah kita diperbarui olehnya untuk menjadi layak di hadapannya? Mari kita menjadi orang beriman, saudara-saudari, yang setia pada kehendaknya. Dan bukan menjadi orang Kristiani sekedar urusan atau untuk status saja. Saudara-saudara umat beriman terkasih, kalau kita percaya kepada perkataan Yesus, maka kita akan mempunyai hidup. Artinya bahwa kita tidak akan mudah putus asa, kita tidak akan mudah kecewa, kita tidak akan mudah istilahnya sedih berkepanjangan. Kita tidak akan mudah marah dan merasa tidak dipedulikan oleh Allah. Karena seperti kata Yesus, Bapakku tetap bekerja sampai sekarang, maka aku pun tetap bekerja. Karena Dia mengasihi kita, Ia tidak akan pernah melupakan, tidak akan pernah meninggalkan kita dalam situasi dan kondisi apapun. Justru pertanyaannya saudara-saudari, kalau Allah tidak melupakan, Allah tidak meninggalkan, Allah tetap peduli. Mungkinkah kita justru yang seringkali melupakan Tuhan? Mungkinkah kita yang seringkali meninggalkan Tuhan? Mungkinkah kita yang seringkali malah tidak peduli kepada Tuhan? Sekalipun kita tidak setia, Allah tetap setia. Moga-moga saudara-saudari, penegasan Yesus dalam Injil hari ini meneguhkan, menguatkan kita sekalian dalam segala usaha untuk mengikuti kehendak Tuhan. Dalam segala usaha untuk mendengarkan Dia, sebab barang siapa mendengarkan Dia akan hidup. Selamat beraktivitas hari ini saudara-saudari. Jangan lupa bahwa Tuhan senantiasa tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kasih-Mu tidak pernah berubah untuk kami. Engkau senantiasa bekerja, Engkau senantiasa peduli, Engkau tidak pernah melupakan kami. Namun seringkali kamilah yang tidak peduli, kamilah yang melupakan-Mu. Mampukanlah kami mewujudkan pertobatan secara nyata dalam hidup kami dengan semakin mendengarkan Engkau dan melaksanakan kehendak-Mu. So itulah jalan yang membawa kami kepada kehidupan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.